Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Fatanovaldi, NIM H1D0230776. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah pemrograman web 2. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari web sistem donasi menggunakan LiveWire 3 terlebih dahulu. Oke. Mungkin bisa dilihat pada layar, di sini adalah tampilan dari website login untuk sistem donasi menggunakan Livewire ya. Di sini ada email dan password, dan di sini ada tombol register jika user belum punya akun. Di sini bisa mengisi di antaranya ada name, email, phone, password, dan confirm password. Oke. Untuk register sendiri, di sini saya memakai Laravel Bridge ya untuk membantu autentikasinya. Tapi saya menambahkan karena di perintah itu ada tabel donatur, saya menambahkan selain setelah register itu user didaftarkan ke tabel user juga ditambahkan ke tabel donatur. Mungkin untuk saya akan menampilkan kode terlebih dahulu. Oke, ini untuk bagian registernya. Di sini adalah form-form yang tadi yang perlu diisi user. Setelah form itu diisi, akan memanggil function register. Ya. Register, inputnya divalidasi, setelah itu dimasukkan ke tabel user inputnya. Setelah berhasil dimasukkan ke tabel user, maka masukkan ke tabel donatur juga. Di sini user ID dari user yang telah dibuat sebelumnya. Itu yang saya tambahkan di register. Kalau untuk login sendiri, ini kodenya. Di sini ada form yang perlu diisi user, yaitu untuk email dan passwordnya. Sini ada email dan password. Setelah user melakukan submit, maka akan memanggil function login. Function login ini dari Breeze akan memanggil authenticate di sini. Ini ada di login form. Nanti akan diautentikasi apakah emailnya ada dan passwordnya benar atau tidak. Kalau misal passwordnya benar, maka user akan diredirect ke bagian kampanye index. Oke, mungkin saya akan melakukan login dulu. Oke, di sini adalah root home saya. Saya menjadikan kampanye indeks sebagai root utama. Pada kampanye indeks di sini bisa dilihat daftar kampanye aktif ya. Misalnya di sini ada pembangunan masjid, gempa bumi. Terus ini juga ada progres dari kampanye tersebut yang terkumpul itu berapa dan target dari kampanye itu berapa. Di sini ada kategori kampanyenya, terus ada status terbuka atau tertutup. Kalau dana terkumpul belum mencapai target, statusnya akan terbuka, dan sebaliknya kalau sudah mencapai akan tertutup. Oke, seperti itu. Di sini juga saya sudah menerapkan pagination. Oke, mungkin masuk ke kodenya. Oke, di sini untuk menampilkan sebuah data kampanye, saya memanggil kampanye ya. Di sini juga melakukan join dengan tabel transaksi donasi dan donasi itu untuk mengam- mengambil dana terkumpul semua berapa supaya bisa dikalkulasikan untuk mencari progresnya tadi sudah sampai berapa persen. Gitu. Hmm. Ini buat tampilannya, di sini ada tabelnya, di sini juga dijelaskan yang lain-lain tentang tabel itu. Oke, sini saya akan mendemokan untuk tambah kampanye ya, dengan kampanye baru dengan target 5 juta. Oke. Kalau kampanye udah dibuat nanti akan ada pop-up notifikasi. Oke, saya bisa melihat sini kampanye baru yang tadi dibuat. Nah, oke, sudah ada. Dan kalau misalnya dibuka nanti ada detail kampanyenya dan seharusnya ini ada karena belum ada yang donasi maka bisa kayak gitu. Oke, mungkin saya akan donasi ke yang sudah ada donaturnya. Oke, di sini misal sebelumnya sudah ada donatur di kampanye ini, maka kita bisa melihat data-data donatur tersebut, donasinya ada berapa, kapan dia donasi dan status donasinya. Oke, itu. Oh iya, di sini juga bisa melakukan edit ya dari kampanyenya. Misal saya mau mengubah.
Dana ini menjadi targetnya 12 juta saja. Simpan. Ya, nanti targetnya akan berubah. Gitu. Terus ini juga bisa menghapus, misalnya di sini kampanye kemalingan itu udah tidak relevan, maka bisa dihapus. Ya, bisa dihapus nanti ada pop-up kampanye berhasil dihapus. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menambah donasi. Ya, ya. Di sini ada tombol. Jadi donasi itu bisa ditambahkan di dalam kampanye. Jadi kita harus masuk ke kampanye mana dulu baru bisa menambahkan donasi di kampanye tersebut. Di sini misal saya mau menambahkan 500.000. Oke. Nanti donasinya di sini bisa dilihat ada 500.000 tanggalnya sekarang yang saya masukkan tadi. Oke. Kalau eh, di sini sudah ada validasi juga. Kalau misal saya masuknya itu melebihi dari target kampanye, maka akan ada warning jumlah donasi melebihi target kampanye gitu. Jadi tidak bisa melebihi target kampanye tersebut. Oke, mungkin masuk ke kodenya lagi. Hmm. Di sini mungkin untuk bagian edit kampanye terlebih dahulu. Oke. Edit kampanye di sini dia buat rootnya mengambil satu buah parameter yaitu kampanye ID untuk mengambil data-data saat ini untuk kampanye tersebut. Nanti seperti biasa di sini di formnya data-data sementara dimasukkan ke dalam value dan nanti kalau misalnya di submit simpan bakal memanggil function submit ini. Gitu. Kalau untuk delete-nya sendiri itu ada di function index ini. Dia setelah user mengklik tombol hapus di tabel, maka manggil function ini dan mengirim kampanye ID-nya. Setelah itu dicari dan di delete. Oke. Mungkin saya masuk ke bagian tambahkan donasi. Ya. Oke. Sini buat tambahkan donasi bisa dilihat ada formnya ya. Formnya tadi cuma ada satu input doang yaitu jumlah donasi. Nah, untuk logika submissionnya terlebih eh untuk logika submissionnya di sini akan divalidasi dulu jumlah donasi. Terus habis itu dilakukan kalkulasi terlebih dahulu dari total donasi di kampanye itu. Dan kalau ditambah dengan apa yang diinputkan user, kalau itu melebihi, maka kirimkan pesan error dan jangan lanjutkan. Tuh. Sebaliknya, kalau misalnya masih aman, input tersebut masih di range di bawah target kampanye, maka buat donasi di sini jumlah dari input user, tanggal sekarang, donatur ID dari autentikasi akun user, kategori dari tadi eh, kita donasi itu rootnya ada kategori ID. Setelah itu masukkan transaksi donasi juga dengan donasi ID dari tadi donasi yang telah dibuat. Oke. Mungkin itu di sini. Ya, itu untuk cara menambahkan donasi. Nah, selanjutnya saya akan di sini menampilkan halaman donasi. Jadi, halaman donasi ini menampilkan berbagai donasi yang telah dilakukan oleh user itu. Nah, ini list dari donasinya itu terikat sama akun user yang sedang login. Ini karena akun user juga mempunyai relasi one-to-one dengan donatur, jadi sebenarnya ini terkaitnya dengan donatur. Dan donatur itu terkait dengan satu user. Oke, untuk kodenya, ya, di sini donasi menampilkan seluruh donasi dengan relasi ke transaksi donasi, kampanye, dan kategori dijoinkan. Di mana donatur ID sama dengan list donatur ID yang mengambil dari out user. Itu belum menampilkannya. Nah, di sini banyak tabel-tabelnya saya tampilkan semuanya. Oke.
Di sini buat user tersendiri juga bisa melakukan edit edit dari amal yang dibuat dari donasi yang dibuat. Misal di sini saya tadi baru membuat yang kampanye pembangunan masjid sebaik 50.000. Misal saya ingin mengubah donasinya menjadi 100.000. Oke. Ya, nanti akan muncul di kampanye sini. Bisa dilihat saya sudah berubah dari jumlah donasinya menjadi 100.000. Ini saya juga bisa menghapus. Yang ini nanti di bagian kampanye juga akan terhapus. Dan untuk edit sendiri juga sudah ada eh, validasi tidak bisa melebihi jumlah target kampanye itu. Untuk logikanya masih di, sama dengan bagian validasi tas sebelumnya. Sini. Ya, sini mencari total donasi dan kalau misalnya total donasi lebih tambah jumlah donasi user itu melebihi maka kembalikan. Kalau tidak maka update dari data donasi itu. Selanjutnya di sini ada bagian kategori. Kategori ini sederhana. Sebenarnya user bisa ini menampilkan semua kategori yang ada. Terus ini user bisa menambah kategori. Kategori misal kategori baru. Nanti akan muncul kategori baru di sini. Bisa diedit dan bisa dihapus. Ya, untuk kode kategorinya di sini untuk indeksnya tadi yang menampilkan tabel memanggil oh, salah. Memanggil semua kategori dan dilakukan paginasiin. Untuk editnya di sini simple ya. Dia menerima memvalidasi satu buah input saja nama kategorinya, terus habis itu diupdate dari kategorinya. Kayak gitu. Mungkin saya lanjut saja ke untuk Adonis. Di sini Adonis terdapat login juga sama seperti Livewire sebelumnya. Mungkin konsep aplikasinya juga sama. Saya ada register, login. Saya akan login terlebih dahulu. Oh, belum bikin akun. Mungkin saya akan bikin akun aja. Kayak, oh, ya. Oke, saya sudah login di sini ya. Untuk dari kodenya tadi untuk login masih sederhana kan. Di sini saya tidak memakai template. Oke. Untuk loginnya sendiri sini menerima email, password, terus di verify antara email dan passwordnya. Kalau benar maka redirect ke kampanye index. Untuk register sendiri sini dia mengambil nama, email, password, dan telepon ini no label. Kalau misalnya yang eh, divalidasi, kalau ada yang kosong untuk yang required, input required maka kembalikan. Setelah itu sama seperti tadi, kalau misalnya inputnya aman, buat tabel user dan setelah itu buat tabel donatur. Oke, lanjut di sini buat ini yang masih sama, bisa tambahkan kampanye di sini. Kampanye baru sudah muncul kampanye baru, bisa di sini juga bisa edit jumlah, misalnya di 10 juta. Ya, terus bisa menghapus juga, bisa saya menghapus yang ini. Oke.
Itu untuk kode sendiri dia ada di controller. Oh, salah. Hmm. Ya. Ini untuk menampilkan indeksnya ya. Di sini mengambil data dari tabel kampanye dan dijoin ke transaksi donasi untuk melihat progres dari donasi itu. Oke. Ya. Selanjutnya untuk bagian create-nya di sini. Ini eh, untuk menampilkan halamannya saja. Create dan terus di sini dan sini ada kategori ya untuk mengirim semua list kategori yang ada untuk input kategori. Terus ini ada store buat function yang akan dipanggil ketika user mengsubmit sebuah kampanye. Sini akan mengambil input dari nama kampanyenya, targetnya berapa, dan kategori ID dari parameter. Hmm. Dari hidden input. Maksudnya, sorry. Terus di sini ada dicoba membuat kampanye. Jika berhasil, maka kembalikan ke kampanye index. Terus di sini edit. Edit di sini memberi data kampanye saat ini dan semua kategori. Setelah itu eh, redirect ke view kampanye edit. Di sini ada update yang akan terpanggil setelah user mengsubmit dari form edit kampanyenya. Di sini tidak jauh beda dengan function create, ada nama yang submit, target, kategori ID, kategori apa. Terus mencari kampanyenya, datanya diubah, setelah itu di save. Tuh. Oke. Dan saya akan lanjut ke menambahkan donasi ya. Sini buat menambahkan donasi, misal jika disimpan akan tertambah donasinya, sudah ada validasi juga, yaitu tidak bisa melebihi target kampanyenya. Gitu. Oke, buat untuk halaman donasi di sini juga sama, yaitu menampilkan berbagai donasi yang telah dilakukan oleh user, bisa diedit jumlah donasinya. Misalnya sini saya jadi 1.500.000. Di sini juga sudah ada validasi, tidak bisa melebihi. Oke. Nah, ini juga bisa menghapus donasi yang udah ada. Oke. Untuk kode donasinya ada di sini. Ya. Di sini indeks untuk menampilkan donasi. Di sini donasi di mana donatur ID sama dengan donatur ID yang dimiliki oleh user. Untuk create tadi ini yang ada di dalam kampanye. Di sini diambil dulu data kampanye untuk me- mendapat data total donasi. Itu. Itu dicek apakah total donasinya setelah ditambah dengan dari jumlah user di sini ya. Maksudnya ini setelah store. Nah, kalau misalnya ditambah itu dia lebih besar dari target, maka kembalikan error. Di sini ada edit, edit mengambil data donasi yang sedang diedit, terus dikirimkan, dan ada update untuk menghandle setelah user mengirim, mengupdate data dari form edit. Gitu. Di sini akan dicari dari data donasinya dan jumlahnya nanti akan di-save. Di sini juga ada delete, delete eh, seperti biasa, cuma dia mengambil ID dari yang akan di-delete, terus habis itu di-delete. Oke, mungkin yang terakhir di sini ada kategori ya, kategori seperti biasa, bisa menambahkan kategori baru, ditambah kategori berhasil dibuat, bisa diedit. Oh, bisa diedit kategori barunya. Kategori bisa diperbarui, bisa dihapus. Oke. Untuk controllernya di sini ada indeks untuk menampilkan semua kategori. Di sini ada create menampilkan view untuk create kategori. Di sini ada store untuk mengirim
atau memasukkan data baru untuk kategori. Yang diambil adalah data dari nama kategorinya. Saya itu di-create. Terus di sini ada edit untuk menampilkan data edit kategori, untuk menampilkan halaman data kategori, edit kategori. Terus ini ada update untuk menghandle form submission dari edit kategori. Sini mengambil nama kategori yang dimasukkan user. Terus habis itu dicari kategorinya, diganti nama kategori dan di save. Di sini ada delete, dia mengambil parameter itu kategori ID-nya. Setelah itu kategori ID dengan ID tersebut akan di delete. Oke. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.